Puasa Syawal itu puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Kemudian jumlah hari puasanya yaitu 6 hari. Hukumnya apa? Kalau di APT kita itu termasuk puasa sunnah sebagaimana pandangan jumhur ulama. Tapi menariknya Imam Malik itu justru menganggap makruh puasa Syawal. Makruh itu apa? Suatu yang lebih baik ditinggalkan. Berarti kalau jenengan lebih baik meninggalkan puasa Syawal. Kalau meninggalkan puasa Syawal dapat pahala. Meskipun kalau melakukannya tidak berdosa, tapi pena yang meninggalkan. Itu pandangan Imam Malik. Perlu dipublikasikan ya. Ini termasuk kita publikasikan ya. Tapi kita lihat sejauh mana nanti kesimpulan Imam Malik itu. Misalnya kalau kita lihat di kitab Bidayatul Mujtahid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rushd, itu mazhabnya Malikiyah, mazhabnya Maliki. Tapi justru beliau tadi tidak sepakat terhadap mazhab Maliki. Di sana dikatakan wa amma sittu min Syawal, adapun puasa 6 hari daripada bulan Syawal, fa inna tsabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa Syawal itu ada dasarnya dari Nabi, karena Nabi bersabda apa? Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami, dan siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, seakan-akan ia puasa 1 tahun. Imam Ibnu Rushd bilang hadisnya sabit, hadisnya valid dari Rasulullah. Illa anna Malikan, kecuali Malik, Imam Malik itu kaidah menganggap makruh. Hanya saja Imam Malik kalau bilang makruh. Alasannya Imam Malik apa? Imma makhafatan ayyul hikan nasu bi Ramadan ma laysa fi Ramadan. Alasannya Imam Malik takut kalau orang-orang itu menjadikan puasa 6 hari dari bulan Syawal itu termasuk puasa wajib daripada bulan Ramadan. Jadi orang awam Pak atau Bu, kalau semua umat Islam ini kalau Syawalan yang semuanya puasa, itu orang awam akan beranggapan apa? Puasa Syawal itu seolah-olah wajib kayak bulan Ramadan. Karena Imam Malik khawatir sesuatu yang wajib tidak boleh, sesuatu yang sunnah tidak boleh dipahami sesuatu yang wajib. Maka Imam Malik apa? Kalau semuanya puasa Syawal maka hukumnya malah makruh gitu. Karena khawatir itu. Khawatir apa? Ketika ini dipahami wajib, maka sesuatu yang tidak boleh itu ijabu ma'lam yajib, itu di sulam taufik ya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu kan nggak boleh gitu. Sehingga Imam Malik apa? Menggunakan prinsip satu dari satu dari itu menutup jalan yang menuju kerusakan. Tadi apa? Suatu yang sunnah sehingga menjadi wajib, maka Imam Malik memakruhkan. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma li annahu la'allahu lam yablughul hadis. Kata Imam Ibnu Rushd, barangkali Imam Malik belum sampai hadis yang kita sebutkan tadi, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal kayak puasa setahun. Meskipun hadisnya itu sahih, rawahu Muslimun, tapi rawahu Muslimun itu kita katakan ini bukan pada zaman Imam Malik, karena Imam Malik itu lebih senior daripada Imam Muslim. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Bukhari, Imam Bukhari itu gurunya Imam Muslim. Gitu. Aulam yasiha indahu, atau hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi itu dianggap tidak sahih dalam pandangan Imam Malik, sehingga Imam Malik tadi apa? Menganggap puasa Syawal itu hukumnya makruh. Tapi pendapat Imam Malik ini, kalau kita lihat keterangan hadis Abu Ayyub Al-Ansari tadi,
terbantahkan. Dan ini Imam Ibn Rushd sendiri yang mazhabnya Maliki, dia justru menampilkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Sehingga ulama-ulama Maliki yang sekarang itu juga mengkritik pendapat Imam Malik itu. Dianggap pendapat Imam Malik itu karena tadi dengan beberapa kemungkinan, bisa jadi Imam Malik karena takut orang awam menjadikan puasa Syawal itu wajib. Yang kedua, barangkali hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu tidak sampai pada Imam Malik, atau hadis itu sampai pada Imam Malik tapi dalam kriteria penyeleksian atau verifikasi hadis dalam pandangan Imam Malik belum dianggap sahih atau valid. Sehingga yang menjadi kesimpulan kita puasa Syawal ya tetap hukumnya sunnah sebagaimana pandangan jumhur ulama. Dan di dalam permasalahan puasa Syawal ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita coba dalami ya. Apakah puasa Syawal itu wajib dilakukan secara mutatabi'atan, berurutan atau tidak? Atau boleh mutafariqatan atau terpisah-pisah gitu. Kalau kita lihat di dalam hadisnya, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di sana dikatakan apa? Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu, thumma kemudian ia mengikutinya sitan min Syawal, 6 hari daripada bulan Syawal, karena kasiyami dahri, sebagaimana puasa 1 tahun. Yang kita perlu analisa di dalam manhaj tarjih itu ada metode taklili, ada metode bayani, maaf, yaitu melihat semantik atau kajian ke bahasaan. Karena dalam pembahasan usul fikih itu, teori penggalian hukum itu yang perlu dibahas adalah tentang bahasa. Bahasa itu penting menyimpulkan sebuah hukum, sehingga kalau orang belum bisa bahasa Arab itu tidak mungkin menjadi ulama. Kalau dai boleh ya, karena dai itu siapa saja ya. Tapi kalau ulama belum bisa karena tidak memenuhi kualifikasi. Karena penyimpulan sebuah hukum itu diantaranya sebagian besar berkaitan dengan pemahaman teks. Kalau memahami teks atau nas saja masih bermasalah, gimana dia menjadi seorang ulama itu. Dan di sana dikatakan summa, ada conjunction atau kata menghubung atau konjungtor namanya summa, yaitu harful atof. Di dalam bahasa Arab huruf atof atau huruf penghubung atau conjunction atau konjungtor itu apa saja? Wawu, fa, summa maupun yang lainnya banyak ya. Tapi dalam pembahasan kita 3. Yang pertama wawu itu artinya dan. Wawu itu artinya apa? Dan. Menunjukkan urutan waktu atau tidak? Kalau wawu itu sama. Menunjukkan urutan waktu atau enggak? Tidak. Yang penting menghubungkan dua hal. Tidak perlu untuk dijelaskan urutan waktunya. Misalnya saya dan jenengan berada di ruangan, saya tidak bicara siapa yang lebih datang duluan, bisa saya dulu atau jenengan dulu. Kalau wawu berarti tidak berbicara urutan waktu. Kalau summa itu kemudian, kalau fa itu lalu dan kemudian, itu pasti bicara tentang urutan waktu. Hanya saja perbedaannya apa? Kalau fa lalu itu menunjukkan urutannya langsung. Kalau summa itu ada jedanya, dan jedanya tidak terbatas. Sehingga dipahami tadi Pak, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sitan min Syawal, di sana pakai thumma, berarti ada jeda yang tidak terbatas.
tidak harus puasa Syawal itu berurut-urutan atau dikerjakan langsung setelah hari raya Idul Fitri. Karena dalam hadis yang lain, Pak, hadis Ibnu Majah ya, man shoma ramadhana wa sittata ayyam ba'da fitri, setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu kan tanggal 2 Syawal kan? Sehingga dipahami oleh majelis tarjih karena pakai tsumma, tidak pakai fa, berarti puasa Syawal itu tidak harus apa? Berurut-urutan, dan juga tidak harus dilakukan setelah apa? Idul Fitri itu. Kemudian berikutnya, kalau jenengan punya hutang puasa, nah, biasanya ibu itu, kalau wanita masih subur itu pasti puasanya bolong gitu. Kalau masih haid kan pasti apa? Bolong gitu. Ketika punya hutang puasa, itu bolehkah Syawalan dulu atau qadha dulu? Syawal. Kalau bapaknya qadha dulu, kalau ibunya Syawal dulu. Kenapa bukan Syawal dulu? Oh gitu. Tapi masalahnya kalau jenengan Syawal dulu, hadisnya bilang man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan. Tapi kalau jenengan masih punya hutang, sudah puasa Ramadan belum? Sudah, tapi belum lengkap. Tapi bilang man shoma Ramadan, itu siapa yang berpuasa bulan Ramadan yang sudah lengkap. Kalau kita punya hutang, berarti belum man shoma Ramadan kamilan, belum lengkap. Baru apa? Tomat baru sitan Syawal, kemudian baru diikuti 6 hari dari bulan Syawal. Itu gimana kalau orang punya hutang itu? Saya ibu-ibu haid, bisa juga laki-laki kan sakit. Itu kalau punya uzur. Tapi rata-rata ulama bilang ini kalau punya nggak punya hutang puasa tapi diudhin karena uzur. Tapi kalau tidak karena uzur, itu wajib diqadai secara langsung. Kenapa? Kan kalau tidak punya uzur kan dia mau ke puasanya dosa juga kan, karena tidak punya uzur, sehingga harus diqadai secara fauran langsung. Maksudnya bagi orang yang punya uzur syar'i, misalnya ibu-ibu apa? Haid tadi, atau misalnya bisa juga laki-laki karena sakit, itu qadha dulu atau puasa Syawal dulu. Kalau kita lihat hadisnya, man shoma Ramadhana, berarti seolah-olah apa? Puasa Ramadannya apa? Komplit. Summa, kemudian kan berarti Ramadan dulu komplit, baru Syawalan. Sehingga kesimpulan kita bagaimana? Kesimpulan kita kalau kita mau apa, terhindar dari perdebatan ya, jenengan apa? Qadha dulu. Tapi qadha dulu itu belum tentu mudah. Ya kalau hutang puasanya hanya sehari 2 hari. Dan kalau lebih dari itu, apalagi baru niat puasa Syawalnya sudah mepet gitu. Kalau yang semacam itu boleh apa? Syawalan dulu. Tapi kalau jenengan mau ingin tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, qadha dulu. Tapi kalau memungkinkan, karena kalau Syawalan dulu sebagian ulama memahami boleh, sebagian yang lain ya boleh, hanya saja nggak dapat keutamaan kayak puasa 1 tahun. Kenapa? Karena puasa Ramadannya belum segenap gitu. Bagi yang memahami boleh, itu mengikuti mazhab Aisyah ini
mazhabnya jenengan Bu. Mazhabnya Aisyah itu enak ya. Mazhabnya Aisyah bagaimana? Kata Aisyah, kanat yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya punya hutang puasa daripada bulan Ramadan. Kata Aisyah, fama astati'u an aqdiyahu. Saya tidak bisa mengkodoknya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan apa? Sya'ban itu bulan yang bulan sebelum Ramadan. Berarti Aisyah itu punya puasa Ramadan kemarin itu modalnya baru Sya'ban, mau mepet bulan Ramadan tahun depan. Wadzalika limakani Rasulullah, karena hal itu karena posisi Rasulullah. Jadi kalau ikuti mazhab Aisyah enak. Nah, Aisyah itu modalnya di bulan Sya'ban. Yang menjadi pertanyaan, apakah Aisyah itu tidak puasa sunnah? Waduknya saja bulan Sya'ban, karena ada Syawal, ada Arafah, ada Asyura dan seterusnya kan. Aisyah puasa sunnah atau enggak? Puasa atau enggak? Puasa. Berarti Aisyah apa kalau jenengan kita katakan puasa? Puasa sunnah dulu, waduknya ini mazhabnya apa? Aisyah. Karena tidak mungkin jenengan bisa pahami Aisyah itu kalau itu tidak pernah puasa sunnah. Kalau jenengan katakan kodok dulu baru puasa sunnah kan gitu. Artinya kan Aisyah di kodoknya saja bulan Sya'ban. Itu kalau pandangannya Aisyah. Tapi kalau jenengan memungkinkan, ya tadi kodok dulu baru Syawalan. Itu kalau hutang puasanya sedikit dan juga waktu Syawal tidak mepet. Misalnya sudah niat puasa Syawal sejak awal, tapi kalau awalnya belum, baru muncul niat untuk puasa Syawal, tidak sudah mepet, punya kodok yang banyak, dan sehingga Syawalan dulu mengikuti mazhab apa? Aisyah. Yang kedua, kodok bulan Ramadan itu apakah segera, artinya segera ditunaikan? Padahal ayatnya bilang fa'iddatun min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra itu kan hari-hari yang lain itu selain Ramadan. Ya berarti bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan, tidak harus di bulan Syawal. Itu apa kesimpulannya. Kemudian tadi kita katakan puasa Syawal itu apakah berurut-urutan atau boleh tidak berurut-urutan. Memang dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan puasa Syawal itu yang pertama ittisalu biyaumil id, bersambung dengan hari id. Berarti apa? Tanggal 2 Syawal. Yang kedua mutatabi'ah, berurut-urutan. Ini pandangan mazhab apa? Syafi'i. Meskipun dalam pandangan mazhab Syafi'i ini hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Meskipun kalau pengikut Syafi'iyah tidak melakukan ini, puasa Syawalnya tidak bersambung dengan id, maksudnya tidak dilakukan tanggal 2 Syawal, dilakukan tidak berurut-urutan, itu tetap mendapatkan apa? Sunnah puasa, pahala puasa Syawal. Tapi yang lebih baik semacam itu, bersambung dengan hari raya id, kemudian dilakukan secara apa? Berurutan, sehingga mulai puasa Syawal tanggal 2 Syawal, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa? Raya Kupat. Sehingga memunculkan tradisi apa? Kupatan itu sebenarnya ekspresi dari pemahaman mazhab Syafi'i yang diimplementasikan dalam sebuah budaya. Maksudnya kalau setelah Ramadan apa? Puasa Syawal dimulai tanggal 2 Syawal, baru ditutup dengan
hari raya upah itu kan sebenarnya pengikut Syafi'iyah mencoba mengekspresikan pemahamannya menjadi sebuah budaya, maksudnya dalam konteks Nusantara. Tapi sekarang yang masih itu kupatannya Pak, tapi kalau tradisi puasanya enggak hilang. Kenapa? Karena beberapa faktor Pak. Yang kedua masih riayan, dengan nanti riayan kok menenguai atau yang lainnya masih makan jajan kok jenengan diam saja gitu. Itu susah berat gitu. Sehingga pengikut Syafi'iyah sekarang juga tidak mengikuti rumusan mazhabnya. Dan sehingga dalam tarjih kenapa kok dikatakan puasa Syawal itu tidak harus berurutan, tidak harus disambung setelah hari raya Id, karena di sana dikatakan wali itlaqil hadis min ghairi ta'yini ahadihima, karena hadisnya itu mutlak, artinya apa? Tidak menentukan apa harinya apakah berurut-urutan atau tidak. Yang kedua, pemahaman itu Pak, itu lebih fleksibel dalam konteks apa sekarang, sehingga warga Muhammadiyah tidak harus terburu-buru nanti tanggal 2 Syawal sudah puasa, bisa menunggu belakang-belakangan nggak apa-apa, apalagi masih apa Lebaran, karena dianggap tidak ada keutamaan baik kita mendahulukan atau maksudnya disambung setelah hari raya berurut-urutan atau terpisah-pisah, itu tidak ada penjelasan dalam hadisnya. Sehingga ini prinsip apa taisir, kemudian yang penting melakukan puasa Syawal, tidak harus tergesa-gesa. Sehingga kalau kita mengikuti pandangan mazhab Syafi'i itu implementasinya susah Pak. Nah, karena tadi masih waktu Lebaran. Mungkin demikian kajian kita, kurang lebihnya mohon maaf.